Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamu alayka ya Hamzah ya sayyidah syuhada. Assalamu alayka ya Mus'ab bin Umair. Assalamu alayka ya Abdullah bin Jahsh. Assalamu alaikum ayyuhas syuhada wa rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini kawasan perang Uhud tahun 3 Hijrah. Ya. Kita melihat sekarang perang kedua setelah Badar. Dan di perang Badar kita menang. Sini meninggalnya kan? 70 orang syuhada yang meninggal, di antara panglimanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dialah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli memainkan panah. Ya. Kita sebut dulu. Ini syuhada Uhud. Terus panjang. Kita lihat sebagai riwayat mengatakan di atas syuhada Gunung Uhud ini adalah ada kuburan Nabi Harun di atasnya ini. Kemudian kita melihat itu adalah Jabal Rumat. Bukit tempat pasukan pemanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 40 orang. Tentara kafir Quraisy datang dari sana. Karena tidak ada pintu yang bisa masuk ke kota Madinah kecuali pintu itu. Nah, ya, kecuali pintu itu. 3.000 pasukan datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 1.000. Tapi sayang, yang munafik itu adalah 300. Ya, tinggal 700. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan pada pasukan Jabal Rumat itu atau pasukan pemanah, jangan turun sebelum ada perintah dariku. Nah, ya, ketika 40 orang pemanah ini melepaskan busur panahnya, 25 orang dari kafir Quraisy itu terpanah dan mereka mundur semuanya. Ketika mundur inilah ada salah seorang yang berbahasa, "Oh, kafir Quraisy sudah hilang, sudah pergi. Mari kita akan ambil pampasan perang tanpa ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena itulah ya, Khalid bin Walid secara singkat mutar dari gunung ini. Mutar terus sampai ke belakang. Nah, dari belakang serangan balik. Kita sudah kocar-kacir. Ya. Kenapa? Salah satu faktor kita melihat matahari. Matahari kan dari sana ya. Nah, pasukan itu kan dari sana. Dia silau, tidak dilihat pasukan pemanah ini. Nah, ini adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menggunakan tempat ini demi untuk apa? Ya, demi untuk mencari satu kebenaran dan kemenangan. Namun itu yang diabaikan. Maka gugurlah syuhada Uhud itu ada 71 orang. Ya. Yang 3 ada di sana. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua Mus'ab bin Umar, yang ketiga Abdullah bin Jahshin di situ. Ya, paman, mertua, dan sahabat duta pertama Rasulullah SAW yaitu Mus'ab. Mus'ab ini adalah duta pertama yang dikirim Rasulullah SAW ke kota Madinah, dan dia guru pertama orang-orang yang ada di Kuba. Nah, lainnya, sisanya berapa kira-kira? 67. Ya, sebenarnya bukan di sini tempat aslinya. Aslinya itu di kampung situ. Pemakaman ini dulu bukan di sini. Ya, bukan di sini. Tapi di kampung itu 41 tahun ada di situ. Terjadi banjir kota Madinah, kuburan itu terkikis dan semuanya terbongkar. Akhirnya sepakat ulama Madinah dipindahkan ke sini. Tadinya sebagian ulama mengatakan semua syuhada Uhud ini harus dipindahkan ke Baqi, tapi tidak. Nabi dan syuhada di mana dia meninggal harus di situ dimakamkan. Ibrahim meninggal di Hebron. Musa meninggalnya di luar tanah Masjidil Aqsa, di luar itu. Termasuk syuhada Uhud ini dimakamkan di tempat dia ya meninggal atau wafat. Begitu juga ahli Badar di Badar. Nah, kita kembali. Kenapa terjadi kekalahan di perang ini? Satu, Hamzah sudah terbunuh oleh Wahsy. Nah, biasanya gentleman, orang-orang dulu itu, kalau dia berperang, itu harus duel maut berhadapan. Tapi Wahsy, ya, dia menombak Hamzah dari belakang. Maka ketika
Hamzah bin Abdul Muthalib ini roboh dan terbunuh, datanglah Hindun. Hindunlah yang membelah dadanya, dimakan jantung dan hatinya oleh Hindun. Karena apa? Bencinya dengan Hamzah itu sendiri, karena dia membunuh di perang Badar, membunuh suaminya. Nah, ini adalah salah satu singkat cerita dari ya kawasan Uhud, perang Uhud tahun 3 Hijrah itu sendiri. Ya, mana kira-kira? Ya, ini semuanya. Ya, semuanya ini. Nah, akhirnya Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang Uhud tadi, dia yang masuk Islam akhirnya, dan dia memimpin perang pertama kali, perang Mu'tah namanya. Nah, saat itulah di perang Mu'tah kita mendapatkan kemenangan, dan dia mendapatkan gelar dari perang Mu'tah itu adalah Saifun min suyufillah, pedang dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita tidak disiplin, nah hikmah dari perang ini, ketika kita tidak disiplin, kekalahan yang akan kita terima. Nah, itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan seseorang apapun, baik bekerja, baik di perusahaan, baik di kita berjamaah, baik satu rombongan, baik perang. Kalau sudah tidak disiplin, berarti kita tidak akan mendapatkan satu ya kebahagiaan ataupun kemenangan. Nah, mudah-mudahan sedikit kita singkat ini memberikan motivasi bahwa Rasulullah SAW dalam setiap bulannya atau setiap minggunya datang ke sini berdoa, mendoakan syuhada Uhud itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita datang ke sini juga mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW. Para jemaah, ada yang bertanya silakan. Saya singkat saja. Ya, saya singkat saja memberi informasi. Ya, nah kita melihat sekarang, kalau kita melihat di sana itu ada gua kecil tempat Rasulullah SAW sembunyi. Ketika Rasulullah SAW terjebak, ya, terdesak, Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh beberapa pasukan musuh, ya, kemudian Rasulullah lari di daerah itu, dan salah satu seorang kafir Quraisy mengatakan Muhammad telah terbunuh, maka pengejaran itu selesai. Bahkan Rasulullah SAW itu ya dikelilingi, ya, dilindungi oleh 10 sahabat-sahabat yang ada situ, termasuk Rasulullah SAW. Di perang ini gigi gerahangnya itu adalah pecah karena serpihan pedang itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini adalah saksi ya yang membuat Rasulullah SAW itu mulia di perang ini. Maka dikatakan Nabi itu matinya mati syuhada, mati syahid karena ikut perang dan kena racun dari perang Khaybar itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terinspirasi. Mengingat waktu kita sedikit dan singkat di sini, kita tidak banyak-banyak ya menjelaskan tentang ini, dan banyak referensi-referensi tentang sejarah Uhud itu kita baca nanti di Instagram ataupun di internet. Allahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah perang Uhud di tempat ini, ya. Saya hanya menambahkan saja bahwa yang disebut dengan Gunung Uhud itu yang belakang itu, Bu, ya. Yang besar ini Gunung Uhud, ya. Secara arti kata Uhud itu dari ahadun, satu. Jadi gunung ini sendirian. Kalau kita perhatikan setiap gunung-gunung itu pasti bersambung, ya. Sana panjang gitu, ya. Ini hanya ini aja. Satu ini aja, di sini aja. Mulai dari ujung sebelah kiri situ sampai ujung sana. Kira-kira panjangnya sekitar 8 km. Ya. Ini namanya Jabal Uhud. Kemudian terkait dengan keutamaan Gunung Uhud ini, yang pertama Rasul mengatakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Jadi gunung ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitupun Gunung Uhud juga mencintai Rasulullah dan juga para sahabat. Kenapa kok bisa dibilang cinta? Nah, menurut sebagian pendapat dari riwayat, ketika Rasulullah SAW itu keluar dari kota Madinah, ketika beliau melakukan safar beberapa hari, ketika dari jauh sudah kelihatan Gunung Uhud ini, beliau sudah merasakan senang. Kenapa? Oh, karena sudah akan kembali ke rumah, akan kembali ke kampung halaman. Biasanya kita kalau habis keluar kota, ya, kemudian masuk ada gapura tuh, kita biasanya udah senang kan? Oh, nah lagi nyampe ke rumah. Nah, inilah kira-kira juga terhadap Gunung Uhud ini. Makanya Rasulullah senang terhadap Gunung Uhud ini. Sebaliknya Gunung Uhud juga. Nah, suatu ketika Pak Ibu, ada suatu kejadian
ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di atas Gunung Uhud ini. Rasulullah waktu itu bersama 3 sahabatnya. Nah, Rasulullah, Abu Bakar, kemudian 2 sahabatnya Umar dan Utsman. Suatu ketika Gunung Uhud ini bergetar atau gempa lah gitu, menggoncang. Rasul mengatakan, diamlah wahai Uhud, karena sungguhnya di atasmu ini ada seorang Rasul, As-Siddiq, Syahidani. Diamlah wahai Uhud, karena sungguhnya di atasmu ini ada seorang Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang nanti akan meninggal dalam keadaan syahid. Seketika itu Pak Ibu, Gunung Uhud yang sedang bergoncang itu langsung berhenti mendengar perintah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, jadi Gunung Uhud ini kalau kita lihat seperti tidak ada makhluk, tidak ada kehidupan. Tetapi dia juga ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana bisa mendengar perintah dari baginda Rasulullah SAW. Dan itu salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bisa berbicara dengan selain makhluk manusia. Kemudian keutamaan yang lain tentang Gunung Uhud ini adalah Jabal Uhud Jabalun min Jibalil Jannah. Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang nanti akan berada di surga. Jadi gunung ini Bapak nanti akan diangkat oleh Allah ke surga, akan ditempatkan di surga nanti. Mudah-mudahan dengan kita sekarang melihat Gunung Uhud, kita nanti di yaumil akhirat kita bisa melihat Gunung Uhud. Amin. Amin. Kemudian Bapak Ibu, salah satu Gunung Uhud ini adalah Gunung Uhud ini sering diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya ketika seseorang melaksanakan sholat jenazah, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat itu kata Rasulullah mithla Jabal Uhud. Pahala, ada yang mengatakan emas sebesar Gunung Uhud. Nah inilah kita lihat. Kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat jenazah, maka akan mendapat pahala emas sebesar Gunung Uhud ini. Ya. Siapa yang sekarang punya emas banyak di sini? Nah, dengan kita sholat sekali sholat jenazah kita mendapat pahala sebesar gunung emas sebesar Gunung Uhud ini. Nah itu Masya Allah, itu nanti simpanan nanti di akhirat. Nah di sini kita selama di Madinah kita hampir siap habis sholat 5 waktu kita diajak untuk melaksanakan sholat jenazah. Ini kesempatan bagi kita memperbanyak pahala emas sebesar Gunung Uhud. 1 kali kita sholat 1 Gunung Uhud. Ditambah lagi kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, 1 kali kita sholat di sana sama dengan 1000 kali. Berarti kita sekali sholat jenazah kita mendapatkan 1000 Gunung Uhud. Masya Allah. Apalagi kalau kita 5 waktu selalu melaksanakan sholat jenazah, 1 hari kita dapat 5000 emas sebesar Gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Ini kesempatan kita berada di Madinah, kesempatan yang luar biasa, kesempatan kita untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pulang ke tanah air, kita sudah punya bekal banyak pahala yang nanti akan kita petik di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.